Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Agak menarik juga ya perkataan si Hasto ini ya, masuk akal begitu kan. Soal apa yang dinyatakan atau statement oleh Hasto itu bahwa bisa merugikan PDIP begitu. Karena soal ini enggan koalisi dengan partai ya, pernyataan Hasto rugikan PDIP, apalagi koalisi perubahan begitu. Menurut saya pribadi merugikan sekali begitu kan. Dan bahkan banyak yang muncul spekulasi kenapa sih kok Hasto mengatakan seperti itu begitu kan. Ya, seharusnya Ibu Megawati memberikan tamparan keras, memberikan kritikan kepada si Hasto ya, karena dari pernyataan itu begitu kan. Bisa jadi ya Hasto blunder begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya komentar-komentar netizen agak pedas sekali ya memang ya, karena bisa dianggap sebagai blunder begitu. Ini pernyataannya. Pernyataan tidak akan berkoalisi dengan koalisi perubahan atau KP yang saat ini mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden baca pres pada Pilpres 2024 dinilai bakal merugikan PDIP Perjuangan. Iya, karena pada seharusnya Hasto tidak mengatakan itu begitu kan. Kalau memang tidak suka kepada koalisi perubahan ya jangan seperti itu begitu kan. Karena bisa dianggap sebagai merugikan partai PDIP itu sendiri. Meski ya partai PDIP sendiri sudah menguasai ya di parlemen dan sebagainya, itu punya dampak begitu kan. Bahkan itu sudah dinyatakan oleh gerakan perubahan juga mengatakan seperti itu begitu. Bahkan ini artinya koalisi perubahan yang mendukung Anies Baswedan mendapat dukungan masif dari rakyat di tingkat grassroots. Jadi pernyataan Hasto secara politik akan merugikan PDIP. Betul sekali begitu kan. Bahkan penilaian itu disampaikan Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi menganggap pernyataan Sekretaris Jenderal PDP Hasto Kristianto yang menyatakan bahwa PDP tidak akan berkoalisi dengan koalisi perubahan. Ya itulah artinya bahwa kenapa kok Hasto masih kuar-kuar seperti itu menyerang koalisi perubahan begitu kan. Kenapa tidak partainya sendiri yang diuruskan, begitu logikanya begitu kan. Masyarakat sudah paham begitu kan. PDIP jargonnya gotong royong dan wong cilik itu menunjukkan bahwa tidak ada nalar seperti itu begitu kan. Jadi dari netizen menganggap seperti itu begitu. Karena apa? Karena seakan-akan Hasto mengatakan bahwa loncat sana loncat sini memberikan pernyataan begitu kan, apalagi kepada Partai Nasdem, begitu Partai Demokrat dan PKS begitu kan. Seharusnya Hasto ya legowo atau menerima ini semua begitu kan, bukan saling menyerang begitu. Ya wis ya, ini ben ora rapopo ini. Suara Hasto ibarat suara tokek, partainya akan muncul nama Puan atau Ganjar tergantung suara tokek berhenti. Tunggu si tokek bernyanyi. Wah, kita harus hormati satu sama lain karena inilah bagian dari demokrasi begitu kan. Tapi aneh begitu, para cebong dan basar kok sontak mengatakan dan mendukung si Hasto ini begitu. Ada apa? Padahal ya dampak dari ini menunjukkan bahwa ada sesuatu dampak yang negatif kepada si partai itu sendiri begitu kan. Karena apa? Karena pernyataan-pernyataan seperti itu seolah-olah tidak mau berkoalisi, terus kemudian tidak mau bergabung dan sebagainya. Di mana letak logikanya begitu kan? Kan aneh juga begitu kan. Jadi seorang partai ya seharusnya perbaiki atau melihat situasi politik hari ini begitu kan, bukan saling nyinyirin begitu. Baguslah untuk pada kerjasama dengan partai rumah komunis. Wow, apa ini ya? Yang tahu aja kan, yang terpenting berkoalisi sama panitia penyelenggara pemilu. Wow, banyak sekali yang mengkritik mereka begitu kan. Para pendukung Anies bersyukur PDIP tak mendekati koalisi perubahan. Kok Hasto dan PDIP geger ini? Memangnya siapa yang mau berkoalisi sama partai koruptor? Nah, seperti Harun Masiku atau Juliari. Ya pada hakikatnya adalah artinya ya kalau menurut saya pribadi di satu sisi juga merugikan begitu kan. Karena perkataan Hasto kalau dibiarkan ya PDIP bisa nyongsep begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya soal enggan koalisi dengan koalisi perubahan ya, pernyataan Hasto merugikan PDIP.
Ini dikutip dari Republik Merdeka atau Politik RMWL ya, pernyataan tidak akan berkoalisi dengan Koalisi Perubahan ya saat ini mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden atau baca pres pada Pilpres 2024 dinilai bakal merugikan PDIP Perjuangan. Betul begitu kan? Dengan pernyataan-pernyataan disitulah mungkin ya orang akan berspekulasi kenapa kok Hasto mengatakan seperti itu begitu kan. Ya maka di sini lihat kemudian Hasto terpancing dengan omongan-omongan orang yang kemudian Koalisi Perubahan sudah punya presiden begitu, sudah punya capres begitu. Jadi kalau memang ada sesuatu yang memang tidak terima dari Hasto sendiri ya bukan seperti itu jawabannya begitu kan. Karena apa? Karena pada hakikatnya inilah demokrasi kita begitu. Dan bahkan dia mengatakan begini, enggan berkoalisi ini. Penilaian itu disampaikan Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto yang menyatakan bahwa PDIP tidak akan berkoalisi dengan Koalisi Perubahan. Pernyataan itu akan merugikan PDIP, tegas Muslim kepada kantor berita politik RML Jumat. Bahkan ya karena sambung Muslim ya, jika Hasto menyadari saat ini akan rumput dari koalisi selain KP ya, terlihat ramai-ramai mendukung Anies Baswedan. Artinya koalisi perubahan yang mendukung Anies Baswedan mendapatkan dukungan masif dari rakyat di tingkat grassroots. Dari pernyataan Hasto secara politik akan merugikan PDIP pungkasnya. Betul begitu kan? Karena pada hakikatnya Hasto mengatakan ya kalau memang tidak berkoalisi ngapain harus mengatakan seperti itu begitu kan. Apalagi tidak ingin berkoalisi dengan partai manapun begitu kan. Atau dengan partai yang sudah punya capres. Jangan-jangan ya Pak Prabowo sudah punya capres cawapres begitu walaupun masih belum deklarasi begitu. Ya artinya inilah demokrasi kita. Kenapa kok masih berpatokan seperti itu begitu kan? Ya pada hakikatnya Hasto sendiri yang blunder begitu kan. Jadi blunder dalam politik itu begitu kan. Ya seharusnya Bu Megawati tegur dong Pak Hasto ini ya. Karena pada hakikatnya ya kalau memang dipasrahkan ke Hasto semua ya terserah begitu kan. Tetapi perlu diingat masyarakat sudah cerdas hari ini, publik sudah cerdas hari ini, bagaimanapun ya itu punya dampak kepada masyarakat begitu. Apalagi partai PDIP jargonnya adalah wong cilik begitu kan. Jadi ya itulah pada hakikatnya untuk bisa merugikan si Hasto atau merugikan partai itu sendiri begitu. Tapi ingat bahwa dari pernyataan-pernyataan ini mungkin karena mungkin PDIP sudah besar begitu kan menguasai di parlemennya, bisa jadi seperti itu begitu kan. Tetapi melihat situasi hari ini ya perkembangannya PDIP menurut saya pribadi akan sama dengan yang lain, tidak bisa menguasai parlemen begitu kan. Dan bahkan komentar-komentar netizen mengatakan bahwa ya itulah politik hari ini begitu kan, agak sombong begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Kesombongan itu sudah ditunjukkan dari Hasto ini begitu, seolah-olah menjadi partai yang paling kuat begitu kan. Itu menjadi tren model baru seperti politik hari ini begitu kan. Kira-kira seperti itu begitu. Tapi ingat, inilah demokrasi, sekarang bisa menjadi lawan, besok menjadi kawan. Kita demokrasi begitu kan. Jadi komentar-komentar netizen apa yang saya bacakan juga bagian dari demokrasi kita begitu yang harus kita hargai bersama-sama. Kira-kira seperti itu begitu. Dan satu kali lagi bahwa PDIP itu adalah partai yang paling kuat hari ini begitu kan, dan bahkan dalam survei-surveinya sangat tinggi sekali, 22% begitu. Ya, inilah survei, tetapi buktikan nanti di lapangan bagaimana kenyataannya begitu di 2024. Akankah dia akan bisa efek luar biasa lagi di 2024 ya bisa jadi begitu kan. Di satu sisi bisa jadi nyongsep begitu. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.